Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat iman, nikmat istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Maka sampai hari ini berapa banyak orang yang hidup di atas muka bumi Allah, tapi kakinya tidak ringan melangkah ke masjid, hatinya tidak digerakkan untuk menuju ridha Allah, karena di dalam hatinya dicabut nikmat besar, yaitu nikmat istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sanggup beramal saleh, yakinlah dan pasti dia akan dibahagiakan oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perspektif Islam, dunia bukanlah tempat tujuan akhir kehidupan manusia. Itulah kenapa dunia itu tidaklah kekal. Dunia itu sementara, karena manusia yang hidup di atas muka bumi Allah selalu dibatasi dengan kematian. Dan kita menyaksikan selalu ada orang yang wafat, dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa kita di dunia ini bukan tempat tinggal yang sesungguhnya, tapi tempat kita meninggal, tempat kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kehidupan dunia yang sementara, yang sesaat ini adalah sebagai ladang amal kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza." Dunia ini adalah tempat beramal saleh, tempat menanam kebaikan, dan di akhirat adalah tempat pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan nikmati dunia ini dengan senyaman-nyamannya. Allah tidak melarang, bahkan Allah menyuruhnya, bahkan Nabi juga menyuruhnya. Raih dunia ini dengan cita-citamu, tapi ingat, jangan lupa bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32.
Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan tidak ada kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan kampung akhirat itu adalah tempat sebaik-baiknya bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah engkau tidak memahami itu? Dunia yang sesaat ini, kata Allah dalam ayatnya menjelaskan bahwa tempat main-main dan senda gurau belaka. Siapa yang pandai memainkan dunia, tidak memperturutkan hawa nafsunya, tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya, tidak melalaikan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi pemain yang akan sukses di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sibuk memperbanyak ibadah kepada Allah, sibuk memperbaiki salatnya, sibuk dalam bacaan Al-Qur'annya, sibuk dalam pekerjaan dunianya yang diniatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan dunia obsesi terbesar dalam kehidupan dunia yang sesaat ini. Ini adalah orang yang mengerti bahwa dunia akan ditinggalkan, bahwa dunia yang sesaat yang kita tempuh saat sekarang ini tidak akan lagi bersama kita apabila maut sudah datang menjemput nyawa seseorang. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang punya napas, setiap yang punya jiwa pasti akan merasakan kematian. Orang yang mengerti akan arti kehidupan, bahwa dunia ini tidak kekal, ada lagi kehidupan alam akhirat, ada lagi kehidupan alam yang kekal abadi, yaitu kehidupan alam barzakh. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Orang ini akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibawa oleh Allah, tidak akan pernah sengsara, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan alam akhiratnya. Karena orang ini pandai menyetir kehidupannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan berhati-hati dalam mengarungi kehidupan dunia yang sesaat ini. Dia tidak ingin bahagia sesaat di dunia, tapi dia menjadi cita-cita terbesar dalam kehidupannya. Dia ingin bahagia yang hakiki dalam kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin mendapat kehidupan, kenikmatan yang kekal abadi dalam kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memperbanyak beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan perkara-perkara yang melalaikan kepada dunia, yang melalaikan kepada akhiratnya, kepada perkara-perkara yang lebih serius lagi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menyadari bahwa ketika hatinya dekat dengan Allah, sekecil apapun masalah-masalah dalam hidupnya, sebesar apapun masalah-masalah yang dihadirkan dalam kehidupan di dunia ini, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan solusi, Allah akan keluarkan, Allah akan berikan suasana yang lapang dalam hidupnya untuk meraih kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dahsyatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jamin rezekinya, karena di dalam hatinya dia membesarkan Allah, dia kecilkan dunia yang sesaat, sementara dia mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang itu menghadapi sesuatu kesulitan dalam kehidupan di dunia ini, dia berdoa kepada Allah. Dalam doanya dia tidak lupa berusaha, berikhtiar, mencari jalan solusi, yang mana solusi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir tentang rezeki Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah akan selalu mendengarkan doa-doa hambanya. Allah berjanji dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun hewan yang melata di atas muka bumi Allah kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Jangan khawatir tentang rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dunia ini terasa sempit bagimu, ketika dunia ini terasa hampa, maka sebutlah Allah, Allah, Allah. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha hebat, dialah tempat kita bersandar. Jangan bersandar kepada manusia. Bersandar kepada manusia hari ini menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan bersandar kepada harta. Harta hari ini masih ada, besok akan hancur, musnah, binasa. Jangan bersandar kepada sesuatu yang membuat engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandarlah kepada yang maha hidup, hayyun la yamut. Dialah yang maha hidup dan tak pernah akan mati. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan hidup di dunia ini banyak-banyak kita berfikir, banyak-banyak kita untuk memaslahatkan kehidupan dunia yang sesaat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bekerja, niatkan mencari ridha Allah. Ketika menjalani profesi, ingatlah kepada Allah bahwa profesi itu adalah amanah yang suatu saat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika dalam membina suatu rumah tangga, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa rumah tangga itu akan dijalani dengan penuh kenikmatan, banyak ibadah, ketika dia tidak melalaikan perintah-perintahnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang sesaat jangan membuat kita terlena, jangan membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu, kata Allah, melainkan hanya penipuan. Ditipu manusia dengan harta, ditipu manusia dengan jabatan, ditipu manusia dengan kemewahan yang sesaat, bahwa dunia akan ditinggalkan, dia akan pulang, akan wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia yang sesaat, hadirkan Allah, hadirkan kenikmatan-kenikmatan untuk banyak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, maka akan ditambah oleh Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kau ingkar, kau tak pandai berterima kasih, inna azabi lasyadid, bahwa azab Allah itu amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang yang lalai ketika dihidupkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingat bahwa kita akan pulang. Ketika kita pulang meninggalkan dunia ini, kita bawa bekal apa di hadapan Allah? Ketika kita sudah terbujur kaku, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita akan terbaring di alam barzah, dihadapkan ke arah kiblat. Saat itu kita menunggu entah ratusan tahun, ribuan tahun, bisa jutaan tahun kita menunggu di alam barzah.
Tapi saat di alam barzah itu, kalau kita tidak beramal saleh, maka kita akan menjadi orang yang sengsara karena kita diazab. Karena di alam kubur itu ada nikmat dan juga ada azab Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan waktumu untuk banyak-banyak mendekatkan diri beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.